Halo semuanya, balik lagi di Highflick. Ngobrolin film yang asik-asik. Yang gak bikin lemes kayak kita bakal bahas film yang lumayan menarik gitu. Tapi Film- udah yang lama banget nih. Nggak lama banget, ini filmnya Oh, itu tahun lama. 2014. Oke. Selamat Pagi Malam, film dari Lucky Kusbandi. Menarik sih kita bahas karena apa ya, menyingkap potret di balik kehidupan Jakarta di malam hari. Betul. Oke. Mengungkap sisi-sisi lain kehidupan di Jakarta. Kehidupan di ya. Jakarta di malam hari oleh 3 orang wanita dengan Karakter perspektif yang berbeda, berbeda-beda, perspektif gitu. Betul. Saya Sofia, dan saya akan menemani Anda sepanjang matahari terbenam. Sedikit pengantar, film ini juga tahun 2014 juga sempat menjadi salah satu nominasi di film Tokyo Festival. Pokoknya sinopsisnya ini ceritanya Mungkin, dia ada 3 karakter gitu, ada Cisurya dan perspektifnya beda-beda ya. Ya, Cisurya, terus ada Gia yang meranin Adina Wirasti. Wirasti bener. Terus terakhir itu ada siapa yang pakai dress hijau? Yang SPG. Yang gitu. SPG. Ya, pokoknya ada yang sales. Pokoknya si dia kerja di gym ya, kerja Di di gym yang Naomi nge-gym di situ juga. Nah, dari situ ketiga karakter ini menceritakan perspektif yang berbeda-beda. Ada yang kisah percintaannya sesama jenis, terus ada yang ditinggal suaminya dan baru tahu kalau ternyata suaminya berselingkuh sama ini. Dan yang terakhir ada yang soal dia tuh Mencari ketemu, cinta. iya mencari cinta dari dating apps dan ternyata zonk Jadi pas ketemu. Jadi intinya di sinopsis ini menceritakan tentang 3 perspektif, yaitu adalah pencarian, Iya. pencarian cinta. Terus yang kedua adalah mempertanyakan, melanjutkan antara hubungan Oke. sesama jenis, dan yang terakhir penyelesaian. Penyelesaian maksudnya ya pembalasan gitu loh, kayak penyelesaian. Suami gue selingkuh udah gitu. meninggal, Dan udah tapi meninggal dan gue butuh ada penyelesaian apa Oke. nih gitu. Jadi sebenarnya topik dari sinopsisnya menceritakan 3 hal itu yang dikemas dalam satu rangkaian alur cerita perjalanan di Jakarta di malam hari gitu. Kenapa namanya Selamat Pagi Malam? Ya mungkin karena itu sih. Itu sih sinopsisnya itu. Masuk ke alur cerita. alur cerita. Oke, gue bahas soal alur ceritanya. Jadi alur ceritanya itu dibilang film ini sebenarnya bukan dibilang apa ya? Dibilang omnibus juga, film omnibus juga bukan. Karena, Coba ada yang pada tahu nggak omnibus apa? ya, jadi film omnibus itu kalau gue yakin sih ya, kalau penonton Highflick sudah ngerti lah. Asik, iya gue kali yang agak suka lupa gitu ya. Skip kali. Skip kali ya. Boleh. Skip nggak apa-apa kan? Apa? Bisa googling sendiri ya kan? Saya mau bilang sendiri. Oke, Jadi oke. film omnibus. Jadi kayak dibilang omnibus juga enggak. Karena si film ini menceritakan tiga alur dengan 3 karakter yang berbeda. Yang tadi gue udah sebutin. 3 alur dengan karakter berbeda, tapi dalam satu line, satu garis gitu. Garis yang ada kalanya ketika yang petugas SPG ketemu dan mengambil sepatu high heels-nya juga. Iya. Jadi kayak sebenarnya dia dalam satu dalam satu waktu yang sama gitu. Jadi kayak alurnya diceritakan begitu dengan yang kita ceritakan tadi alurnya yang siapa sih? Yang mana? Gia. Iya, si Gia. Jadi ceritanya itu dia balik ke Jakarta setelah sekolah, nggak tahu sekolah atau Pokoknya berkarir hiduplah di New York ya di pokoknya. US gitu. Jadi dengan kehidupan bebas dia akhirnya memutuskan untuk balik ke Jakarta dan memulai hidup baru gitu, dan dia menganggap kehidupan Jakarta masih sama kayaknya dengan kehidupan New York gitu. Masih bebas lah. Cuma ada beberapa sedikit yang kayak di Iya. restoran. Jadi perspektifnya dia masih nganggapnya gitu, dan juga setelah kembali ke Jakarta dia ingin ketemu lagi sama kekasih lamanya yang Si diperankan Naomi. oleh Naomi. Iya, yang Naomi. diperankan oleh Iya, Marissa Anita. Marissa Anita gitu.
Terus ada lagi alur dari karakter si Alur SPG. apa karakter? Alur dari karakter SPG ya. Gue lupa lagi namanya. Pokoknya dia tuh dalam apa yo? proses sedang mencari cintanya gitu ya lewat dating apps. Tapi ternyata ketika udah ketemu sama si Pak David itu zong. Terus di Pak David ini akhirnya marah ya kan, karena ternyata si Mbak SPG ini dia nggak mau lah diajak tidur dan diajak ngobrol, bahkan ngobrol pun nggak mau natap muka gitu. Akhirnya dia kabur ke toilet, tapi ternyata si Mbak SPG ini udah ditinggal duluan. Akhirnya Mbak SPG ini suruh bayar, tapi ternyata duitnya nggak cukup, udah bayar pakai kartu pun nggak cukup. Terus dia lari kabur dan ternyata pas udah kabur bertemu sama salah satu apa ya, kayak waitersnya di tempat makan dia ketemu sama Pak David itu. Terus dari waiters itu terjadilah obrolan dan di situ dia lagi ulang tahun juga kan. Iya, dikasih surprise. Tebak karakter telur ya kan? Ada spesial dibikin langsung sama dia dengan ukiran 25 pakai cabai hijau, cabai rawit gitu ya di atas kerak telurnya gitu. Disitulah muncul percintaan mereka di sana. Berlanjut dari situ. Ya, dan setelah siapa tadi Mbak SPG juga ada karakter yang namanya itu Cisurya. Cisurya ini merupakan seorang enci-enci baru balik dari luar negeri juga, dan setelah balik ya dia karena mungkin kepergian berduka dari kepergian dari suaminya. Dan setelah itu dia mendapatkan semacam fakta kalau misalnya suaminya telah selingkuh, dan diketahui bahwa suaminya selingkuh dengan sosok yang bernama Sofia. Iya, betul. Sofia, dan dia di sini diceritakan untuk mencari tahu siapa sosok Sofia ini, dengan bisa jadi sih ada motif untuk balas dendam dan sebagainya. Dia dalam si cerita ini diceritakan proses bagaimana dia mencari Sofia di malam hari itu, gitu, dengan satu rangkaian alur cerita gitu sih. Sekarang masuk ke basin. Basin gue pribadi itu yang pas bagian si Surya yang joget-joget depan si suaminya Sofia. Maksud gue segitu effortnya dia, seorang ibu-ibu nari yang so seksual gitulah, buat narik si perhatian si suaminya itu sampai kan. Sampai dandan pakai baju bagus, gitu. Meliuk-liukan badannya gitu sesukanya. Ya terlihat effort banget sih Cisurya di sana dengan sebelumnya juga memesan, sampai akhirnya nanti dia memesan kamar ya. Memesan kamar di sana, menunggu akhirnya kan sempat cancel tuh karena duitnya kurang. Suruh ngambil ATM belum lagi. Ngambil duit sebenarnya. Iya, belum ngambil duit. Nggak cancel sih, ditungguin sama dia. Kayak gitu. Akhirnya sih jadi ya tetap tidur bareng gitu. Kalau gue sih ada beberapa ya. Jadi salah satunya itu adalah pada saat dialog antara Gia sama Naomi gitu. Jadi sepanjang jalan sih. Jadi yang di mobil itu ya. Ya, jadi sepanjang jalan itu menurut gue sih scene yang menarik gitu dengan mereka yang alumni Los Angeles US gitu, alumni kehidupan di Barat gitu, baik lagi ke Indonesia, dan dia melihat fakta-fakta yang ada di Indonesia, di mana ada dialog yang Naomi mengatakan soal suara azan gitu, itu yang ada dialog yang mengatakan antara masjid dan Istiqlal yang bersebelahan sama gereja gitu yang di sini. Depan-depanan. Dia mempertanyakan itu, dan si Naomi bilang ya kehidupan kita ya memang di Indonesia, masyarakat kita itu disatukan dengan perbedaan gitu. Itu hal menarik yang diselip-selipkan dari si film ini gitu. Dan ya biasanya sih itu juga salah satunya ketika si Naomi ngomong ke Gia soal konsep seni. Lu kalau di Jakarta ya udah gitu, kalau untuk lu berkarya dengan idealis lu di US gak bakal bisa gitu. Lu harus ada sih hal-hal yang lu harus bisa adaptasikan di sini gitu.
Menurut gue sih itu hal yang menarik sih, karena itu kayak semacam potret sih, mungkin potret di dunia seni. Bukan Atau dunia seni, mungkin gimana lebih ke menurut lo? potret ya, mungkin kalau bandingin US sih mungkin jadi potret ya. Oh iya. Jadi potret yang US kan lebih bebas banget gitu. Sementara kalau di Indonesia, Kehidupannya. kehidupan di Indonesia kan modern sih, ada modern, cuma kayak ada pencampuran antara norma-norma dan nilai-nilai yang harus bisa diadaptasikan di karya gitu di Indonesia gitu. Itu menarik juga sih. Sama salah satu bahasan juga saya tambahan sedikit pada saat Cisurya itu melihat baju-baju almarhum suaminya, dan itu diselingi dengan suara azan. Menurut gue itu scene menarik ya gitu. Iya, gue Karena tahu. Di rumah ya? Iya, di rumah gitu, dengan latar belakang yang non Islam gitu dan suara azan. Terus dia mencari tahu setelah itu soal perselingkuhan gitu. Itu scene menarik sih menurut gue nya. Jadi karena maksud gue dia ingin menceritakan hal lain dengan tidak langsung gitu, dengan simbolis suara azan, karena emang terjadi di Indonesia ya, itu gitu udah kan. hal yang wajar banget ya, gitu. Background azan, jadi hal detail kecil tapi menarik sih gitu. Itu sih mungkin salah satunya. Oke, menurut lo, gue pengen nanya, kalau lu dari lu sendiri kekurangannya apa sih dari Menurut film ini? gua, Kita ini pro and cons ya. Iya. Kan Gia dan Naomi itu pulang dari US ya, dari New York. Dan gue dia sedikit, balik juga bareng kan? iya baliknya nggak bareng. Di situ gue bingung kan, karena mereka kan nggak cuma kuliah doang, setahu gue emang juga tinggal gitu kan. Dan makanya si Naomi ada di satu scene nanya si Gia, kenapa lo balik? Lo mau nikah? Yang di restoran. Dan di situ emang nggak diceritain backgroundnya. Salah satu, dua-duanya gitu loh, kayak kenapa Naomi pulang duluan, kenapa Gia pulang duluan, memutuskan untuk pulang, kayak gitu. Kalau menurut gue sih, ini dari pandangan gue ya. Pandangan gue sih, kalau gue lebih menikmati ke proses satu malamnya itu loh, kayak 3 orang wanita dengan perspektif berbeda, mencari hal yang berbeda, mencari suatu tujuan yang berbeda juga di satu malam di Jakarta. Itu yang menurut gue menarik. Jadi kayak menurut gue sih, kalau dari gue mungkin menurut gue nggak terlalu jadi masalah nggak ya? jadi permasalahan Iya banget, sih. karena menurut gue sih nggak harus semuanya dijelaskin ini, karena lebih titik poin di filmnya yang gue tangkap lebih kepada proses 3 orang ini sih. Kalau menurut gue sih kesana. Pencarian si 3 orang itu ya? Terus ada lagi nggak kekurangan atau itu? Enggak sih, menurut gue itu doang. Oke. Terus Dari lo nggak ada nih? kalau gue kekurangannya apa ya? Kalau gue kekurangannya paling apa ada sih? Gak ada kan? Gak ada loh. Harus ada kekurangan sih? Enggak lah. Enggak. Gue belum nemu kekurangannya sih sebenarnya. Nyari kesalahan tuh Nyari gampang kesalahan itu sebenarnya. susah ya. Karena kalau di kelebihan dulu deh gue deh, ntar gue bikin. Oke. Kalau dulu kelebihannya sih yang tadi gue ceritain sih, direkturnya Lucky Kuswandi sih mampu menyelipkan hal-hal detail ya, dari film ini tentang apa yang terjadi di Jakarta di malam hari gitu. Kehidupan lain. Kehidupan Jakarta di malam hari Yang sampai nggak dini kesorot. hari gitu. Jadi kayak mulai dari klub malam, terus kayak kehidupan di Jakarta yang pada One saat night itu stand nih di hotel. one night stand, terus yang makai BB pada saat itu masih BB Iya, ya. BB. Nah, orang-orang BB pakai torch. BB itu udah hektik dengan Udah merasa keren gitu loh. enggak, maksud gue hektik dengan dunia internet, iya. sosmed gitu. Itu Karena udah juga masuk ya? udah terjadi padahal di tahun 2014. Menurut gue itu hal yang menarik gitu, ketika dia bikin di 2000, otomatis dibikin di 2013 kan kemungkinan. Itu udah menarik dengan dia bikin potret semacam kehidupan orang yang main sosmed, update di pet segala macam. Iya, masih ada pet tuh. Itu menarik sih gitu menurut gue sih, pesan dan nilai-nilai yang diselipkan di film ini. Menurut gue kayak film ini tuh apa ya, kayak semacam dia ingin mensarkasmekan kehidupan di Jakarta, tapi tidak terlalu frontal dengan detail-detail kecil dan halus dan santai, tapi dapet sih. Menurut gue sih menariknya itu. Gitu. Kalau dari lo menurut juga? gue kan dari lo dari gambar ya, dari yang kayak azan gitu, bahkan dari dialognya pun tuh juga Dialog santai ya. iya santai banget. Kayak misalkan ditanya kenapa sih gereja sama apa masjid itu seberangan, mereka kan si Naomi tuh bilang kalau mereka tuh saling bersaing atau apa gitu deh. Nah, kompetisi. Iya kan, saling kompetisi. awalnya. Terus bahkan satu lagi yang soal
orang kayak kita berdua tuh nggak bisa tinggal di sini, kata dia kan gitu. Maksudnya Dia orang ngajak kayak bebas. kita tuh orang yang suka sama jenis ya, di Jakarta di khususnya tuh orang masih belum bisa tolerir gitu. Itu sih gue seneng cara mereka dialognya tuh nggak maksa gitu, nggak harus straightforward. Kan di Indo gini-gini. Oke, kita masuk kesimpulan dari lu. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulan gue kayak prosesnya gitu sih dari si Surya balas dendam, ngungkap si Sofia siapa ya kan, ada hubungannya sama kematiannya suaminya. Terus kalau dari si siapa satu lagi SPG itu gimana cara dia ya SPG berbaju hijau ya, berdress hijau. Itu tuh dia gimana cara dia bukan survive sih, dia nyari cinta sejatinya gitu sih. Tapi ternyata endingnya juga ditinggalin sih, ya kan. Meskipun endingnya ditinggalin, yang penting dia tuh kayak sempat ngerasain itu loh, kayak gitu. Meskipun beda orangnya dari dating apps. Sama terakhir sih prosesnya proses apa ya? Dia bukan nyelesain hubungan sih, ngobrolin soal hubungannya dia yang sesama jenis, soal si Gia dan Naomi itu loh. Dari mulai dia kan canggung tuh awal-awal karena udah lama gak ketemu. Dulu pernah tinggal di US bareng, di New York bareng. Terus baru ketemu lagi beberapa tahun kemudian, terus dia canggung, terus dia build kayak relationship ulang, kayak dia ngelilingi Jakarta karena biar gue di US bisa kok jalan-jalan gini-gini bebas, gue ini beda nih Jakarta gitu-gitu. Gue seneng sama proses mereka itunya sih. Kalau dari gue sih nilai yang bisa diambil lebih ke apa ya? Ya ternyata di tradisi dan apa yang budaya, maksud gue bukan tradisi ya. Ternyata potret Jakarta itu sangat menarik sih dari film ini gitu, yang bisa gue ambil. Jadi kayak lu bisa nemuin apapun di sana gitu, maksudnya apapun itu ya, ada klub, ada one night stand, yang ada cerita-cerita detail kecil yang orang, ada di yang ternyata menarik di sisi lain di Jakarta menurut gue. Terus juga mungkin nilai yang bisa diambil soal ini juga sih, soal teknologi dan sosmed yang ternyata di 2014 orang udah maniak gitu ya, udah mulai apa ya, mulai bukan kita yang menggunakan teknologi tapi kayak teknologi yang gunain kita gitu. Kayak pet Ya maksudnya dalam tanda kutip ya, gitu. Jadi kayak itu potret yang menarik sih, maksudnya kesimpulan yang bisa yang menarik ya, emang potretnya seperti itu, apalagi di sekarang di tahun 2022 ya. Gitu. Semakin canggih ya teknologi. Kita masuk ke skornya ya. Oke. Skornya Apa dulu nih? Gue. Skor gue 1 sampai 10. 7,5. Oke. Buat gue. Buat lo? Kenapa 7? Karena tadi kesimpulan dan alasan-alasan yang kekurangan, kelebihan, udah gue beberin di situ sih. Kalau gue 8 kali ya. 8 apa 8 sih? 8 deh. 8. Standar lo tinggi ya? Ini oke menurut gue, oke. Tapi enggak terlalu yang benar-benar wow banget. Tapi oke sih, bagus. Gue udah bagus itu. Jadi 8 karena ya tadi dia bisa nyangkut potret. Dia itu kayak filmnya bisa nyampein apa ya? Nyampein hal-hal kecil tapi dengan santai, yang seperti yang gue bilang tadi. Dengan alur yang slow, alur yang ngalir, tapi si message dan dia bisa, Lucky Kuswandi sutradaranya bisa mengemas si film ini dengan menceritakan potret Jakarta, detail-detail hal nilai-nilai yang ada di Jakarta dan tradisi yang kuat, bukan tradisi ya, kayak semacam norma-norma aturan yang di Jakarta nih harus begini nih, lo nggak bisa begini. Nah itu tuh dengan potretnya dia menceritakannya dengan alur yang santai, dengan nggak harus frontal, nggak harus bikin konflik yang wow banget, tapi dengan santai, tapi si message-nya bisa ngena gitu. Menurut gue sih ya 8 sih ya cukup bagus sih untuk film Selamat Pagi Malam. Oke, mungkin sekian dari Highflix kali ini kita review apa? Habis kita review Selamat Pagi Malam. Selamat Pagi Malam, dan
itu review kita. Udah mau buka ya, sorry. Udah mau buka. Mungkin sekian High Flick kali ini. Gue Anya. Gue Gema. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Jangan lupa subscribe dan juga like.